Cik cik. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Reni Mardiansyah dan pada kesempatan video kali ini kita akan membahas soal e-sport lagi ya. Salah satu kasus yang dirilis pada tahun 2021 ya pada saat FMWC Open. Dan kali ini cukup kasusnya akan cukup familiar dengan kita di Asia, terutama di Indonesia ya. Kita akan bicara tentang Domino's atau kalau kita mengenalnya mungkin beberapa daerah mengenalnya itu adalah gaplek gitu kan ya. Sehingga saya kira akan eh, sedikit lebih membantu karena kita sudah memahami bagaimana cara bermain daripada game Domino's ini. Nah, sekilas mungkin saya jelaskan sedikit saja ya, bagaimana cara bermainnya. Sederhana memang ya, jadi nanti akan ada dua pemain ya, dan kartu domino itu terdiri dari 28 kartu tiles, dan setiap tilesnya itu memiliki nilai ya, ada dua sisi nilai. Seperti ini contohnya ya, ada dua sisi nilai, 1 sampai 6 kosong ya, kosong sampai 6, kosong 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya gitu kan. Secara bergantian dan ada beberapa yang dia itu double gitu kan seperti ini misalkan 4 dengan 4, 0 dengan 0 dan seterusnya. Nah, cara bermainnya cukup sederhana ya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap pemain akan bergiliran, bergantian meletakkan tilesnya atau kartunya, lalu diikuti oleh pemain berikutnya dengan catatan harus meletakkan kartu yang sama persis ya, yang sama, sorry angkanya kan. Jadi kayak misalkan pemain pertama meletakkan 00, maka pemain kedua kartu yang di tangannya itu harus nyocokin yang ada nolnya juga. Gitu. Dan seterusnya. Oke. Saya kira untuk cara bermainnya kita sama-sama paham ya. Jadi sementara kita akan mengerjakan dulu level 1 sampai dengan level 3 yang tidak terlalu banyak peraturannya. Nanti kita akan menyusul di level keempat dan kelima ya. Ada beberapa catatan pengaturan kayak misalkan kalau misalkan ada pemain ya yang mau meletakkan kartu, kebetulan di tangannya itu ada nih beberapa yang angkanya 5 maka diprioritaskan yang angkanya yang jumlah total titiknya itu, dotnya itu yaitu yang paling besar gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Oke, nanti kita lihat. Ada juga peraturan yang kalau misalkan di tangan tidak ada, maka harus ngambil kartu ya. Atau kalau kalau di Jawa tuh nyebutnya nyangkul gitu kan. Oke, kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Saya kira untuk perkenalan daripada kasusnya cukup. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa akses ke website resminya. Dan anyway, buat teman-teman semua yang kemarin tanya, Kak, ini ada nggak filenya yang bisa saya download atau dibagikan? Saya dengan senang hati sebenarnya bisa membagikannya, tapi kalau teman-teman mau download di website resmi silahkan. Beberapa kasus bisa di-download secara gratis, teman-teman. Nanti di video terpisah akan saya berikan tutorialnya. Tapi kalau nggak mau repot ya, seandainya teman-teman maunya yang mudah aja, saya buatkan grup WhatsApp sekaligus mungkin nanti kita akan jadikan sebagai grup diskusi juga. Nanti di sana ada link G Drive ya, yang bisa lebih tepatnya link OneDrive sih, yang bisa teman-teman download beberapa kasus di sana secara gratis. Dan saya juga meletakkan link terkait ini ya, apa yang mau sawer lah ibaratnya ya. Tapi lebih tepatnya sih saya mau target untuk mencapai nominal tertentu. Rencananya mau beli kasus yang berbayar ya. Jadi saya persilahkan buat teman-teman yang mau ikut patungan untuk membeli kasus yang memang berbayar di website resminya. Nanti akan saya kumpulkan dalam jumlah sejumlah tertentu, lalu saya beli dan saya akan bagikan ke teman-teman yang sudah ikut berkontribusi, kira-kira gitu. Oke, demikian terima kasih sekali lagi. Nanti kita lanjutkan. Oke, baik. Untuk level pertama, mari kita simak teman-teman. Jadi sebenarnya saya mau persiapkan dulu beberapa pengaturan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada deretan daripada kartu gaplehnya ya, dominonya. Dan kalau kita lihat di peraturannya memang ini secara bergantian ini pemain pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita akan coba setting dulu deh di sini ya. Kita akan setting dulu.
Ini adalah card aja ya. Kita buat card, kemudian side satu, side 2, lalu kemudian player ya. Lalu apakah ada double? Apakah dia double atau bukan? Kemudian rencana saya mau membuat, oh ya, tile ID juga teman-teman ya. Wah, oke. Nah, oke. Jadi kayak misalkan ini sampel satu ya, kita akan gunakan XLOOKUP, teman-teman. XLOOKUP, example one, koma, lalu kita akan blok ya. Untuk yang kolom C, lalu kemudian setelah itu yang akan kita panggil adalah kolom G ya. Ups, nah ada yang kurang pas nih. Sorry, sorry. Ini kan ini harusnya case. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya saya akan pisahkan text split ya. Text split. Kemudian ini delimiternya adalah spasi, kawan-kawan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Sebentar. Ini kayaknya besar sedikit. Lalu berikutnya kita akan gunakan instrumen lagi untuk mencari tahu nilai daripada side one di sini. Ya, sudah disediakan teman-teman ya. Ah, oke, jadi kita akan carinya di sini. Oke, untuk mempermudah, kita akan kasih dynamic range. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, ini di E ya, kolom E ya. Nah, tile ID belum kita, oh ya, ini sudah saya siapkan 1 sampai 28 ya. Kita akan siapkan ini di kolom B. Oke, kolom B. Oke, nice. Kemudian ini pemain satu, 2 dan seterusnya ya. Jadi secara bergantian sampai ke kartu 14 ya. Sampai ke kartu 14. Oke, saya butuh satu lagi teman-teman. Butuh satu lagi. Oh, sorry. Turn ya. Ini turnnya. Jadi untuk player juga ini nanti apa? Sampai turn 14 ya. Nah, sampai turn 14 aja. Sampai sini. Sisanya nanti ini adalah draw. Oke. Lalu selanjutnya, apakah kartu ini double atau bukan? Jadi melihatnya adalah dengan cara if ini sama dengan ini, ya maka dia adalah satu, kemudian ini nol ya. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mm-mm. Mari kita custom.
Oke, oke, persiapannya udah selesai. Jadi ini kalau kita ganti ke angka satu maka otomatis berubah, 2 berubah, 3 berubah, dan seterusnya. Ya, kita coba ke yang example dulu aja. Pertanyaannya adalah, how many total pips in total will there be on the 14 tiles that both player draw before? Jadi berapa total? Oh ya, satu lagi berarti teman-teman. Satu lagi. Total ya. Total. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan pertama ya. Total daripada total semua ya. Jadi dari kartu 1 sampai 14. Udah ya, udah ini aja. 86. Apakah benar untuk sampel 1 86? Ya, betul. Jadi kalau misalkan level 2, level 1, 9 dan seterusnya. Nah, oke. Baik, baik, baik. Ini kayaknya kita kecilin dulu guys. Biar nggak terlalu lebar. Ya. Oh, ini kita ganti aja. I. Mm-mm. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita nyiapkan table ini ya. Table desainnya berarti kita akan buat dua belas, 30, 15, 20, 20, ya kalau sama 100 lah ya, sama 100. Oke. Hmm, hmm. Lalu kita pergi ke data, buat basis data table. Kalau inputnya yang ini ya. Salah. Sebentar. Kalau input ya seharusnya. Nah, data, saya udah siapin sini ya. Terus, nah, yang harus disiapin di sini. Ini guys, itu malas. Kok nggak bisa ya? Kan satu. Oh, salah. Sorry, 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 sorry. Ini kan ke sini, ya. Lalu kemudian data table. Kalau input cellnya yang ini ya. Nggak bisa. Data table, kalau raw input yang ini. Bisa juga. Apa karena what's wrong?
Oh, ini nih. Apa namanya? Kalkulatornya nggak otomatis, guys. Automatic ya. Automatic, sorry. Oke, 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 oke. Nah, sekarang udah oke. Ya. Nah, jadi 1 sampai 15 sebenarnya udah terjawab ya. Tinggal kita copy aja, kita paste ke sini. Apakah betul jawabannya? Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan betul ini akan berubah warna jadi hijau muda. Oh, seperti itu, guys. Oke, selanjutnya di level 2 itu how many pip total will there be on the seven tile untuk player pertama ya. Jadi untuk player pertama. Khusus player pertama. Jadi kalau misalkan yang ini ya kita ya sum if ya. Sum if yang player pertama saja di draw pertama em, kriterianya adalah ini player ya. Lalu kemudian satu dan yang kita jumlahkan adalah ini. Nah, itu dia. Coba kita ubah ke example 38. Yes, betul ya. Oke, lanjut. Oke, berarti yang ini untuk level 2. Oke, nah, dengan cara yang sama guys. Jadi ternyata September. Oke, nah ini udah terjawab nih. Jadi kalau level 16, sorry, game 16. Nah, udah game 16 berarti ini kan. Oke, sampai ke game 30. Nah, ini nggak usah nih. Ini nggak usah warna hitam. Kemudian hitam guys. Ini juga 16 sampai 30 yang ini sampai terakhir malah. Karena ini bukan level ini ya. Nah, lalu yang ini ke kemudian ini tadi sampai 50 ya. 51 ke bawah nggak berarti. Salah. Salah guys, sorry guys. 51 ke bawah. Terus yang ininya level 5 ya. Level 5-nya 71. 71 ke bawah. Berarti yang ini. 71 sampai berapa sih? Level 5 itu 71 ke bawah. Berarti ini nggak usah diwarnain. Hitam. Ke atas nggak usah diwarnain. Hmm? Level 1, level 2, level 3 1 sampai 50 betul. AA, langsung ke atas, tidak perlu hitam. Ini harusnya level 5 guys. Kita buka aja apa. Oh, nggak bisa dipindah. Ya udah, insert. Oh, nggak bisa. Sorry, sorry, sorry. Ya udah, kita copy aja. Ini hitam, kecuali yang 71 51 sampai 70.
Oh, nah gitu ya. Oke, berarti ini kita ulang lagi. Data, motif analysis, data table. Oke, nah ini untuk yang level 2 sampai sini. Ya, sudah betul. Oke, lanjut di level 3. Level 3, calculate the total number of double that are both hand player itu bingung. Jadi kita akan menghitung berapa kartu double, ya jumlah kartu double yang ada di tangan pemain ya. Ini mulainya kan dari level 31 guys. Hmm. Atau kita coba dari example 3 dulu ya. Example 3. Yang mana kalau example 3 itu jawabannya adalah 26. Ini kan yang diminta yang double ya. Berarti sum ifs sum if aja nggak apa-apa. Sum if range-nya adalah yang double ya. Kriterianya satu yang ingin kita jumlahkan ya total. Sorry, sampai 14 aja guys. Ini kepanjangan. 26 ya. Betul. Oke, udah tinggal kita ambil aja nih. Ini nggak dihitung otomatis lagi ya. Kenapa ya? Oh iya, karena ini belum ada level 3. Nah, oke, sip. Cok. Ambil. Beres. Mudah ya? Jadi memang kita investasikan waktu untuk mempersiapkan ini supaya bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, berikutnya pun untuk di level 4 ini agak lumayan panjang. Sementara durasi kita sudah berjalan em, berapa menit nih? 22 menit ya. Oke, coba kita kita maksimalkan aja. Untuk menjawab nomor 4, ini sudah ada dua kartu yang dimainkan ya. Ada dua kartu yang dimainkan. To play style artinya kan pemain pertama after two tiles it's on the table. Two tiles it's on the table. Oh berarti 4 ya, masing-masing dua. Masing-masing dua. Mm-mm. Terus kemudian tidak perlu drawing ya, kecuali di level 5 nanti akan ada drawing. Ketentuannya adalah, kalau kita perhatikan lagi ya, pemain pertama akan meletakkan kartu ganda terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kartu ganda. Jadi akan kartu ganda dulu. Kalau dia punya kartu ganda, dia letakkan kartu ganda. Lalu kemudian pemain kedua akan meletakkan oh ya, yang terkecil ya kartu gandanya yang terkecil. Kemudian pemain kedua akan meletakkan kartu yang sesuai tentunya yang ada di tangan. Mm-mm. Pemain kedua dapat menambahkan ubinnya ke garis yang ada di meja dengan salah satu cara berikut. Oke. Kemudian lanjutkan permainan selanjutnya. Ah. Kalau tidak bisa bergerak, ya dia harus mengambil ya ubin berikutnya dari urutan. Ini hanya berlaku di level 5. Jika peta ini ditambahkan garis peta yang ditambahkan, jika tidak itu disimpan. Oke, oke, oke. Jika seorang pemain memiliki opsi untuk bergerak, dia akan memiliki ubin dengan jumlah tertinggi ya, kartu tertinggi pipsnya. Terus kalau misalkan ada dua sisi yang bisa diisi, maka eh, 3 atau 6 di ujung garis yang terbuka, pemain harus membiarkan 3 yang paling kecil ya, membiarkan yang paling kecil di sisi yang terbuka. Oke nih, ini agak agak tricky memang ya untuk level 4 dan 5 ini. Jadi kita akan membuat sebentar. Kita akan membuat ini dulu ya. In game ya. Kalau yang ini kan baru in hand ya, masih ada di tangan. Kemudian ini kita coba ke level 50 seperti ini. Kita akan membuat in game. Ini kan mention aja. Ketentuan in-game ini berlaku untuk pemain pertama ya. Jadi kita akan mainkan filter, filter dulu ya untuk pemain pertama. Kita coba.
Susun dulu. Kita akan susun berdasarkan ini aja kali ya. Tile ID-nya aja. Tile ID sampai 14 ya. Kemudian yang mana dia itu harus pemain pertama. Hmm, sama dengan ini aja kali ya. Kita akan taruh di eh, bawahnya nanti sini ya. Mhm. Lalu harus yang dia itu double ya. Harus yang dia itu double. Berarti harus itu ya. Setelah itu yang harus dia double. Oke, sementara kita buat ini dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, kosong. Wajar lah ya. Ini misalkan satu ya. Pemain orang 23. Tile ID 23 ya. Ini kan 23. Yang ini nih. Ini yang bakal keluar. Waduh. Tapi kan kita mau yang paling kecil nih. Berarti kita short filter. Kebetulan pemain pertama memang dia punyanya cuma ini aja ya. Ini kan pemain kedua. Oke. Oh, berarti ini adalah sebentar ini in game. Ini adalah file ID. Ini beracun. Satu, dua, tiga, belas. Replay. Kita samain aja ya. Ini cardnya deh. Cardnya. Kemudian set total player dan double ya. Kita samakan aja. Berarti ini kita playernya di sini. Jadi untuk card ya, card. Kayaknya nggak usah deh card nih. Kita langsung ke ini aja ya. Ke ini aja nih. Nah, jadi card kita hapus. Langsung ke bawah. Nah, ini aja. Double juga nggak usah ya. Ya. Oke. Terus yang ini bisa nggak? Tarik ke sini. Oh, bisa. Ini jatuhnya ini. Oh, kan kunci lagi. Kemudian ini harus dikunci juga. Harus dikunci juga. Oh, sebentar. Ini untuk pemain berikutnya nggak bisa patron ini. Dia untuk khusus
Khusus permainan pertama aja. Khusus permainan pertama. Oke. Ah, itu aja dulu deh. Ya. Oke. Nah, berarti inboard eh set satu, set dua. Nah, kita harus tahu yang ada di yang keluar di sini tuh yang mana aja gitu kan. Nah, aturannya kan berarti ini udah keluar duluan nih. 23. Ah, ada yang salah nih. Harusnya kan ini ring side. Salah ini. Tel ID. Tel ID bos. 23. Yang salah nih. Bentar. 23 kan ini. Harusnya yang keluar 44. Ah iya. Pantesan. Ini harusnya kan di tel ID ya. Nah itu dia. Oke, yang mana sebenarnya ini cukup sampai 14 aja. Oke. Nah, berikutnya, pemain berikutnya itu dia harus mengeluarkan kartu yang itu harus cocok nih dengan yang ada di sini, yang ada di game ya. Berarti ini sama dengan ini ya. Caranya adalah aturannya kan pemain kedua nih, kita harus filter dulu pemain keduanya sama seperti tadi. Berarti kita akan gunakan sama beberapa bagian, teman-teman. Filter kan pemain kedua, tapi bukan yang double tentunya. Ini kita hapus. Ini kartu pemain kedua. Yang dia itu dan kasih satu lagi. Dan side satu sama dengan ya, salah satu dari ini sama dengan side satu atau ya kan salah satu dengan ini sama dengan side dua. Oh, nggak di sini. Yang di game ya. Set. Sebentar ini kurang. Kemudian atau C2 ya kan. Ah, ya kelewat terus sama dengan di C23 atau C7 C7 sama dengan di C hmm, harus bisa 24 guys. C24. Ah, kira-kira kita coba ya. Cek. Ada dua. Ada dua ya. 24
Ada dua. Bisa yang ini atau yang ini. Nah, kemudian aturan yang berikutnya adalah harus yang paling gede pipsnya ya. Berarti kita akan pilih yang paling besar, short. Short. Oh, langsung aja indeks berarti. Kalau di situ apa di indeks ya? Di short dulu. Short dulu. Yang paling besar tuh berarti short indeksnya kan kolom kolom satu ya. Bisa. Oke, nah, kita ambil indeks. Nah, itu. Nah, ini yang cocok adalah ini yang berikutnya. Ya, oke. Terus yang ada di board jadinya adalah em, jadinya kan 4 sama 5 ya. Oh, berarti gini. If ini atau ini sama dengan ini, maka dia adalah ini. Nah, gitu dulu ya. Coba gitu dulu, gitu dulu. Nanti kita atur yang berikutnya ya. Sementara logikanya begini dulu. Oke, lanjut. Ini R, ini R. Selanjutnya pemain berikutnya adalah pemain pertama. Nyocokin yang dia itu harus pemain pertama dan nggak ada ya. Bergerak guys. Sorry guys. Belum dikunci guys. Belum dikunci. Ini repot nih kalau ada yang lupa nggak dikunci ya. Ini memang harus teliti. Nah, ini masuk nih ya. 455 jadinya kan. Karena memang kebetulan kayaknya cuma ada satu nih yang ada 15 di player pertama ya. Yang ada kelimanya ini kan. Ada 05 sih, tapi kan lebih gede yang ini. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau berikutnya seandainya ini bisa kita terapkan ya seharusnya ya. Nah, ini kan nggak masuk. Karena beda nih. Kalau misalkan berbeda, berarti kan kita akan bikin false-nya kan. Berarti yang akan keluar adalah em, if lagi nih ya. If or ya, or. Ini sama dengan berarti ya di sini. Sebentar. If kalau misalkan dia yang ini ya, ini kita pakai logika yang bawah dulu deh, yang gampang deh. Kita tahu kalau misalkan ternyata dia sama dengan ini gitu kan. Maka yang akan keluar di sini adalah 4 kan, gitu ya. Atau deh atau ini sama dengan ini gitu kan. Nah,
Maka yang akan keluar di sini adalah rupiah kan. Ini kan. Gitu ya. Coba segini dulu aja. Oke. 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 E19. Berarti E18 ya. Salah kan? Karena kebetulan nggak ada yang cocok. Berarti yang akan muncul adalah enggak tricky memang. Harusnya kan yang akan muncul adalah ini ya yang satunya berarti ya. Dia sendiri. Kalau nggak ada yang cocok, dia sendiri. E18 coba ya. Oh enggak, kita harus in lagi. Kalau nggak ada yang cocok berarti ya di sini cuma E18. Oh enggak. Coba teman-teman, kita diskusikan nih. Aduh, saya bingung juga nih. Atau kalau kalau nggak kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sementara kita sudah menjawab untuk level 1, 2, dan 3. Di level 4 ini memang harus ada beberapa pengaturan. Sejauh ini sampai sini udah oke, ya kan? Cuman yang ada di game itu kan seharusnya yang akan muncul adalah 4 dan 1 ya. 4 dan 1. Ya, dan seterusnya. Jadi akan mengikuti. Oke, jadi kayaknya sampai sini dulu teman-teman. Jadi sekali lagi, buat yang mau bergabung ke grup komunitas, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan juga yang mau ikut kontribusi patungan, kita akan sama-sama beli em, kasus yang sifatnya berbayar ya di website resminya. Dan nanti akan saya bagikan bagi siapapun yang ikut berkontribusi. Demikian sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya teman-teman. Saya bukakan sesi diskusi. Silahkan kalau boleh tulis di kolom chat. Sampai jumpa lagi. Selamat siang, malam, dan selamat pagi.